Ya baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada. Senang sekali dia di kesempatan pagi kali ini di hari Senin tertanggal 22 Rabiul Tsani ya 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 6 November 2023 Masehi, berjumpa dengan Ahmad Heru di kesempatan pagi kali ini. Dan juga ada Ustadz Kiai Haji Syabrin Abdul Muiz yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita berada dalam program Nandal Quran seperti biasa ya, dari ba'da subuh sampai dengan selesai. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nggak Ustadz? Alhamdulillah, biidznillah ta'ala. Amin ya. Selama kita terus ya mengkaji Quran, akrab dengan Quran, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, akrab dengan orang tua, ya. Tiga hal ini ya, Allah, Al-Quran, orang tua. Insya Allah hidup kita ini selalu diberikan kebaikan, ya, apapun, bahkan ada ujian-ujian apapun, akhirnya tetap menjadi baik. Amin. Ini namanya konverter kehidupan. Masya Allah. Konverter kehidupan yang menuju pada kehidupan emas, ya. Di pagi kali ini kita masih membahas tentang keutamaan Ya, surat Al-Kahfi ya. kita tetap itu sama keutamaan surat Al-Kahfi, dan kemudian pengantar-pengantar surat Al-Kahfi mungkin 4 sampai 5 pertemuan agar Insyaallah. supaya kita makin paham tentang urgensi surat Al-Kahfi. Bukan sambian bacaan gitu ya. Al-Kahfi itu bukan sambian bacaan nganggur tak baca. Oh enggak. Ini adalah bagian dari sistem hidup Insyaallah. kita, ya. Bagian dari sistem hidup kita, sistem pendidikan kita, sistem keluarga kita, bahkan sistem perusahaan kita, bahkan sistem bernegara. Insyaallah. Nah, itu ya, nggih, Ya. insyaallah. Langsung dipun mulai mau Pak ya. Ya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada sebuah urgensi surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita surat Al-Kahfi yang luar biasa. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menuntunkan kepada kita untuk membacanya seminggu sekali minimal, yaitu pada hari Jumat atau dimulai dari malam Jumat sampai kemudian Jumat menjelang maghrib, ya, Jumat menjelang maghrib. Ini sangat penting bagi kita, bukan hanya sekedar wirid untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi surat Kahfi adalah surat yang sangat luas maknanya. Akan kita renungkan pada pagi hari ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim marfu', ya, di mana di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah anjuran yang kuat sekali kepada kita, bahkan jangan sampai ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafidhu asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minat dajjal." Barang siapa yang telah menghafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, maka dia terlindung dari dajjal. Coba kita lihat di sini bahwa siapa yang menghafal, menjaga itu membacanya mungkin setiap minggu, bahkan dihafalkan, maka Allah akan lindungi dia dari fitnah dajjal. Kalau kita ketahui seluruh unsur keburukan-keburukan yang di dunia ini yang terorganisasi, ya dari dajjal itu. Termasuk saudara-saudara kita sekarang yang terbantai di Palestina itu tersistem dajjal itu ya. Kita ngomong di media aja nggak boleh. Ya, kita ngomong di media aja dihapus. Seluruh orang-orang hebat disuruh bilang Israel itu baik, Israel itu baik, deloken gitu loh. Deloken meripatmu deloken gitu loh. Hei wong, kok kalian itu masih beridola wong bejat kayak begitu. Kita ini sekarang ini disuruh dipaksa ya untuk mengidolakan peradaban barat di pret. Lo lihat sekarang Amerika, melihat bayi-bayi yang terbantai di situ itu bilang terus Israel.
terus Israel, terus Yahudi. Kita sekarang ini terhenyak pada sebuah sistem yang semua yang dulu itu seakan untuk enak-enak, semua media untuk hiburan, semua untuk hiburan. Endingnya adalah semua rangkaian, manakala kaum muslimin terbantai, mereka semuanya harus mengucapkan amin, mengikuti mereka semua. Saat kaum muslimin kemudian terbantai, mereka disuruh mengucapkan, ya orang Yahudi baik, orang Eropa adalah orang yang berperadaban. Ya, gitu itu berperadaban. Dan itu menjadi contoh kita. Makanan kita makan sehari-hari ternyata adalah donatur-donaturnya. Terang-terangan mereka menunjukkan, kilo aku nyumbang. Warung-warungku ini loh, perusahaanku ini loh, rotiku ini loh, burgerku ini loh, minumanku ini loh, diberikan kepada pembantai-pembantai dengan terang-terangan. Tapi kita masih makan, masih mengkonsumsi, sehingga golek senengi perut kita sendiri. Dan kita masih mengidolakan peradaban-peradaban barat seperti itu. Masih menjadi titik tolak, hati-hati, Hawone peradaban itulah yang bisa menjadi merusak keimanan kita. Merusak pola pikir kita. Maka kita di sini membicarakan Dajjal sebelum ada hadis-hadis tentang Dajjal nanti adalah merupakan sistem hidup, sistem pendidikan, bahkan sistem cara berpikir. Bahaya sekali. Maka kalau kita lihat surat Al-Kahfi, surat perlindungan dari Dajjal, tidak ada kata Dajjal di dalam surat Kahfi. Tidak ada kata-kata a'udzubillahi minasyaiton dalam surat Kahfi. Juga tidak membicarakan tentang fitnah-fitnahnya Dajjal. Juga tidak membicarakan tentang kerusakan-kerusakan. Tidak membicarakan perang. Ajibnya, uniknya di dalam surat Al-Kahfi ini banyak membicarakan tentang kekuatan karakter. Karakter Ashabul Kahfi, karakter seorang petani ya, ahli agrobisnis, kemudian karakter seorang anbiya yaitu Nabi Musa bersama dengan Khidir alaihissalam, karakter Zulkarnain. Maka yang diperlukan dalam mengantisipasi fitnah Dajjal adalah munculnya profil kaum muslimin yang memiliki karakter besar. Maka saya bisa mengatakan salah satu dari dampak munculnya surat Al-Kahfi ini, kalau kita lihat salah satu dari urgensi membaca surat Al-Kahfi ini adalah melahirkan karakter kuat. Jadi ini surat Kahfi ini saat dibaca akan menjadikan karakter kita ini terhipnotis, tertitis, atau terpengaruhi, atau menjadi terprogram dengan 4 karakter kuat di dalam surat Al-Kahfi yang nanti akan kita kupas. Jadi di situ benarnya install. Ya, kita sekarang dipaksa untuk otak kita diinstal dengan sistem Dajjal. Kehidupannya, politik, sosial, pendidikan, ekonomi, perdagangan, pertanian, sampai cara makan, sampai selera berpakaian, itu diinstal oleh Dajjal. Nah kita ini punya install minimal seminggu sekali. Jadinya kita gak cukup. Jadi gak cukup surat Kahfi tok mendino kudu maca Quran awake dhewe. Lek enggak wis kita ini artinya otaknya anak-anak kita ini kayak HP itu dah. Disetir oleh mereka. Jadikan kita ini game-game berdarah. Dijadikan kita ini game-game untuk bersyahwat. Dijadikan kita ini game-game bahkan untuk linglung dan tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Banyak loh saya arek-arek nom-nom itu mulai lelet. Diajak ngomong itu gitu loh. Apa ya, tell me, telat mikir, loadingnya lama. Itu keluhan banyak guru-guru itu. Anak-anak sekarang itu kadang-kadang diajak mikir itu loadingnya itu agak lama. Hati-hati. Itu ya karena HP. HP itu kelihatannya kalau game kelihatan cepat ya tek. Tapi di lingkungan sekitar dia itu pelola kayak ada kewan yang melakukan alon-alon apa jenenge. Ngono. Koala ya. Koala iku melakukan alon. Iku ya. Noleh alon itu ya entek ya. Tubruk ya
ambek napa niku luwak-luwak yo tubruk ambek napa niki serigala-serigala yang sekarang lagi haus kelaparan. Nah, maka di sini membaca surat Al-Kahfi itu adalah anti install terhadap install Dajjal yang sekarang makin menggerogoti seluruh kaum muslimin, membuat anak kita ini lemah dan lelet dalam berpikir. Sistem sekarang ini membuat anak kita ini pola makannya rusak. Anak yang ada kita sekarang ini membuat anak itu stroberi, nggak tahan terhadap sebuah struggle, kekuatan ujian dan cobaan. Jadi anak-anak yang rapuh, maka diperlukan karakter kuat. Jadi surat Al-Kahfi ini, siapa yang membaca 10 ayat surat Al-Kahfi maka terlindung dari Dajjal. Ini di riwayat Muslim adalah awal surat 10 saja. Lek gak iso. Kalau bisa seluruhnya, seluruh surat Kahfi. Lah andekan repot 10 lah. Itu mungkin untuk anak-anak kecil, anak-anak TK itu ya harus wajib. Saya harapkan ini moco ini ojo dianggap sederhana. Karena apa? Otak kita ini kayak rebutan. Ya, direbut Dajjal, otak dan hati kita, pemikiran kita direbut Dajjal atau direbut oleh kekuatan langit, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekarang, renungkan dan bayangkan. Otak kita ini mau enggak mau kita udah pegang HP pasti. Kecuali awake dhewe gak nyekel HP. Mau enggak mesti megang HP. Yang dibuka selesai itu jenengannya 1 hari lah. Jenengan renungkan. Yang non Quran itu berapa persen? Yang Quran berapa? Itu sudah menjadikan sebuah kekuatan kita. Porsi otak kita sekarang diambil oleh siapa? Kita harus berhati-hati. Anak kita apalagi kalau udah megang HP lebih dari 1 jam, bahaya anak itu. Kalau terpaksa wis setengah jam, 1 jam tok dah. Itu pun harus dipantau. 1 jam harus kita kasih porsi. Ayo, itu ya 30 menit atau 40 menit nonton ini. Selebihnya terserah. Kalau enggak, kita sebenarnya ini badan kita kayak milik kita. Tapi otak kita sudah dipegang. Masukkan ke gudang Dajjal kono. Gudang data itu puteri kabeh. Batin kita harus deleh ning gudang internet sana. Otak kita udah ditaruh di gudang internet sana. Dan kemudian dikendalikan secara otomatis. Kita hidup setiap hari bergerak-gerak, bergentayangan. Bukan dari diri kita, tapi sistem Dajjal tersebut. Maka dari sini, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca surat Al-Kahfi bukan hanya zikir untuk ta'abudi kepada Allah, tapi ini sebenarnya adalah perang sistem internasional yang berujung pada terakhir, yaitu malhamah kubro, pertarungan yang besar antara ahlul haq dan ahlul batil yang berada di Palestina. Maka dari sini, dari hadis ini, ayo kita ini mulai membaca surat Al-Kahfi 1-10 di awal surat Al-Kahfi. Kalau bisa renungkan, lihat bacaannya, lihat tarjamahnya. Dan coming soon, insya Allah akan kita bersama tadabbur dan tilawah surat Al-Kahfi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran pada Ustaz Kiai Haji Syaifuddin Abdul Muiz yang telah memberikan ilmunya pada kita semua tentang tadabbur surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan menjadikan keilmuan tersendiri buat sahabat Quran semua. Dan insya Allah kita berjumpa kembali sore di jam yang sama ya, dari ibadah subuh sampai dengan selesai. Saya Ahmad Heru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti program Nadal Quran. Ikuti program